Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Fitrah Mulyani MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah PNN. Di sini saya Melina Kurniasari dengan nomor NIM 29021-525 akan mengganti tugas UAS dengan performance test, yaitu presentasi mengenai geopolitik Indonesia. Geopolitik. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya akan menyampaikan geopolitik Indonesia. Seiring perkembangan saat ini, pengertian negara diartikan tidak hanya tempat tinggal, tetapi diartikan lebih luas lagi, yang meliputi intuisi, yaitu pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan lain-lain. Karena orang dengan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan. Perebutan ruang yang menjadi hal yang menimbulkan konflik antara manusia individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa hingga kini. Meskipun bentuknya dapat secara fisik maupun non-fisik, untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional. Para ilmuwan politik dan militer menyebutkannya sebagai geopolitik yang merupakan kepanjangan dari geografi politik. Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara lain. Geopolitik menurut para ahli, yang pertama ada Frederick Ratzel 1897, Krauthausen-Hooper 1896 sampai 1946, R. Harford Mackinder, dan yang terakhir Sunarso 2006. Pokok teori Ratzel disebut teori ruang, menyebutkan bahwa yang A, pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup yang memerlukan ruang lingkup atau Lebensraum cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati. Yang B, kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh. Dan C, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang umum saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung. Yang terakhir, apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang. Pandangan Ratzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu yang pertama, berfokus pada kekuatan di darat atau kontinental, dan yang kedua, berfokus pada kekuatan di laut atau maritim. Teori Haushofer adalah yang pertama, suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Kekuatan imperium daratan dapat mengejar kekuatan imperium maritim untuk menguasai laut. Yang ketiga, beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat, seperti Jerman dan Italia, serta Jepang di Asia Timur Raya. Yang terakhir ada negara harus mampu bersuasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan
kebudayaan, dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis, dan keluar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itu, kekuatan imperium kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim. Yang terakhir ada geopolitik Sir Halford Mackinder, yaitu pokok teori Mackinder menganut konsep kekuatan darat dan mencetuskan wawasan benua. Teori menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung, yaitu Eurasia, Eropa, dan Asia, akan dapat menguasai pulau dunia, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia, akhirnya dapat menguasai dunia. Yang kelima, ada teori geopolitik dari Sunarso 2006. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani, politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia artinya urusan. Geopolitik merupakan ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang mendorong atau aspirasi nasional geopolitik, yaitu kepentingan yang berarti terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dilaksanakan dalam berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. Sebaliknya, politik negara tidak secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumbuh pada geografi sosial, hukum geografis, mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi, dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Geopolitik juga bisa disebut wawasan Nusantara. Sini ada konsep geopolitik. Yang pertama konsep persatuan dan kesatuan, yang kedua ada konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga ada konsep kebangsaan, yang keempat ada konsep negara kebangsaan, yang kelima ada konsep negara kepulauan, dan yang keenam ada konsep geopolitik. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar mata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Atau wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi. Sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik dan landasan visional bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan ideologi Pancasila. Wawasan Nusantara mengarahkan visi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam berbagai bidang kehidupan nasional, bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Di sini ada latar belakang wawasan Nusantara. Yang pertama ada falsafah Pancasila yang terdiri dari nilai-nilai pada Pancasila memiliki dasar pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai itu yakni penerapan hak. Lalu yang kedua ada hak asasi manusia atau HAM, memberi kesempatan untuk berlatih sesuai dengan agama mereka.
ada sebagai kepentingan umum daripada kelompok dan individu. Yang keempat, ada pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan konsultasi. Dan yang kedua, yang B, di sini ada aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi adalah fenomena yang dapat diperhitungkan, sebab Indonesia memiliki kekayaan suku bangsa dan sumber daya alam, atau SDA. Yang C ada aspek sosial budaya. Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam. Karena itu, sangat sensitif sifatnya. Faktor-faktor negatif secara sosial budaya dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, harus diupayakan untuk dihilangkan. Yang D ada aspek kesejarahan. Bangsa Indonesia lahir di atas penjajahan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Di sini ada kedudukan wawasan Nusantara. Dalam sistem kehidupan Indonesia sebagai paradigma kehidupan nasional Indonesia yang urutannya sebagai berikut. Yang pertama ada Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga ada wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia. Yang keempat ada ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang terakhir ada politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia, atau biasa yang disebut suku atau golongan terhadap kesepakatan. Itu komitmen bersama terdiri dari yang pertama ada kepentingan bersama, kedua ada keadilan, ketiga ada kejujuran, keempat solidaritas, yang kelima koordinasi atau kerjasama, yang keenam ada kesetiaan terhadap bersama. Fungsi dari wawasan Nusantara yaitu yang pertama, konsepsi Nusantara di forum internasional diterima dan diakui. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir ada pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Sini ada tujuan wawasan Nusantara, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa kita sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu
Tujuan nasional. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, ada tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan wawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, perdamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Di sini ada bentuk wawasan Nusantara. Gambaran dari isi deklarasi Juanda, wawasan Nusantara sebagai landasan konsepsi pertahanan nasional mempunyai arti bahwa wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan berarti bahwa cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mencangkup yang pertama ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yang kedua perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, yang ketiga ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi, yang keempat perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik, yang kelima ada perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara berarti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon sekali dimaafkan karena kekurangan hanya ada pada diri saya dan kelebihan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.